Halo teman-teman, selamat datang di Pola Budidaya Sehat Menyehatkan. Nah, denger-denger nih ya, di Wates itu kan banyak pembudidaya melon. Dan kali ini ada yang beda nih sama yang saya bawakan hari ini. Jadi, denger-dengar juga ada pola budidaya sehat menyehatkan. Di tengah-tengah masyarakat yang SOP-nya itu pembudidayaan menggunakan pupuk kimia. Nah, kayak gimana nih pola budidaya sehat menyehatkan yang ada di Wates? Yuk kita lihat dan kita testimoni langsung kepada petaninya. Mumpung di siang hari adalah waktu puncak-puncaknya fotosintesis, sekalian kita lihat seperti apa sih tanamannya. Nah, jadi teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam greenhouse. Selama ini kan kita nggak tahu nih, produk yang kita hasilkan itu udah benar-benar sehat dan menyehatkan atau belum sih. Apalagi di tengah masyarakat yang umumnya dalam menanam itu tidak mengetahui seperti apa sih yang ada di lahan dan apa yang dibutuhkan sama tanaman itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah berada di lahan, kita akan tanya-tanya nih kepada petaninya langsung. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Selamat Siswanto. Baik. Teman-teman, ini merupakan salah satu petani yang menggunakan pola budidaya sehat dan menyehatkan ala celupan. Izin sedikit tanya-tanya ya Pak, mengenai apa sih motivasi Bapak menggunakan teknik pola budidaya sehat menyehatkan ini di tengah masyarakat yang menggunakan pola budidaya kimia? Sebenarnya sudah lama Pak, saya ingin berniat untuk mengadakan tanaman sistem tanam budidaya melon ini dengan sistem organik, sistem sehat. Dalam hal ini kebetulan Pak Iwan, saya bertemu dengan Pak Iwan yang beliaunya sebagai pendamping kami di tanaman melon organik ini. Kami sangat terpacu sekali. Saya di rumah sudah banyak sekali punya pupuk-pupuk organik, pesnap. Namun karena cara pemakainya saya hanya otodidak, mungkin itu kurang maksimal, Pak. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Iwan, saya dibimbing untuk bertani melon organik secara maksimal. Lantas seperti apa Pak perbandingan ketika Bapak menggunakan pupuk kimia dengan saat ini yang menggunakan pola budidaya sehat? Perbandingannya sangat jauh sekali, Mbak. Dalam hal modal sangat jauh sekali karena kalau pupuk kimia itu sekarang kan mahal, Pak. Terutama pupuk-pupuk yang nitrat itu sekarang sangat mahal sekali. Tapi kalau menggunakan pupuk organik ini, kami menggunakan hanya seperlimanya, bahkan tidak ada. Tapi dengan modal yang hanya seperlimanya dari pupuk kimia tersebut, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan yang full kimia ini, Mbak. Baik, ini usia tanam berapa Pak untuk tanaman sendiri? Ini usia 3 minggu 21 hari ini, Pak. Apa sih Pak dampak signifikan yang Bapak rasakan ketika Bapak menggunakan budidaya kimia dengan yang organik ini? Sangat bagus sekali. Jadi dalam hal makanan bergizi nanti kita akan mendapatkan makanan yang benar-benar dari organik yang tidak mengandung kimia, dan itu efeknya ke kesehatan kita nanti ke depan sangat bagus, Mbak. Untuk dampak yang dirasakan ke Bapak sendiri sebagai petani mungkin waktunya lebih luang atau seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih. Tentang hal itu, jadi kalau kemarin kita menggunakan sistem kimia, itu kita memang sangat ribet sekali, Pak. Karena pemupukannya itu 3 hari sekali dan penyaprai pestisida dan fungusida itu juga 3 hari sekali. Tapi alhamdulillah dengan sistem organik ini, pemupukannya ini sangat jarang sekali. Ini baru pemupukan yang ketiga umur 21 ini. Dan untuk aplikasi pestisida ini sama sekali belum mengaplikasi pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida, Mbak. Ya, yang terakhir Pak, pesan dan kesan Bapak untuk para petani, entah itu petani milenial maupun para petani lainnya yang masih menggunakan pupuk kimia untuk sama-sama mengajak ke perubahan. Saya berharap kepada para petani, baik itu petani milenial maupun petani yang sudah senior, mari kita kembali ke tanaman sehat, yaitu dengan sistem organik, karena ke depan
pangsa pasar sangat terbuka lebar, terutama untuk acara ekspor. Karena kalau di luar negeri itu kalau selalu menggunakan kimia, otomatis kita nanti tidak bisa bersaing di pasaran luar negeri, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesan pesan yang disampaikan. Itu tadi hasil testimoni dari salah satu petani kita, teman-teman. Jadi dalam pendampingan kita kali ini, kita tidak hanya pendampingan dalam pembudidayaannya saja, tetapi kita juga pendampingan dengan uji lahan. Maksudnya di sini dari apa sih yang sudah ada di lahan, apa yang kurang di lahan, dan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk tanaman itu sendiri. Ikuti kita terus dalam pola budidaya sehat ala Celupan. Sampai jumpa!